Selain pajak yang harus kita perhatikan, kita harus juga memperhatikan konsumsi bahan bakar dari Toyota Alphard sendiri. Panoramic sunroof dari Toyota Alphard ini merupakan salah satu fitur yang menjadi fitur andalan sebuah mobil mewah. Nah, ini adalah simbol dari sebuah Toyota Alphard. Kalau misalnya sliding door-nya lancar. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Nah, di belakang kita ini ada Toyota Alphard. Banyak yang menilai yang membeli Alphard itu adalah yang membeli gengsi. Tapi sebenarnya teman-teman ya, kenapa orang-orang yang tajir melintir itu memilih Alphard? Ini sebuah self reward teman-teman ya, self reward bagi orang yang sudah memiliki harta yang cukup banyak, orang yang nggak mau lagi memikirkan untuk cara berpindah dari tempat A ke tempat B, dia harus nyetir sendiri, dia nggak mau. Jadi kenapa orang-orang kaya itu memilih membeli Alphard? Karena di baris keduanya ini sangat nyaman, dia nggak mau lagi duduk di depan teman-teman. Beda cerita kalau misalnya masih seperti kelas menengah ya. Kalau orang kelas atas pastinya dia nggak mau lagi nyetir sendiri, terus juga panik saat menghadapi kemacetan, dia maunya kenyamanan. Sampai di tempat tujuan, dia mendapatkan luxury dan juga image dari kalangan-kalangan bisnisnya. Nah, kenapa Alphard bekas itu masih value for money, teman-teman? Karena Alphard yang baru itu harganya di 1,2 miliaran, teman-teman ya. Itu untuk OTR Jakarta lah. Kalau misalnya di OTR Palembang bisa 1,3 miliar. Sedangkan ini ada Alphard tahun 2019 tipe G yang dijual dengan harga 700 jutaan saja. Jadi, dia nggak perlu lagi merogoh kocek dalam senilai 1,2 miliar, akan tetapi hanya dengan 700 juta dia sudah dapat mobil dengan kelas elit, mobil dengan brand image yang sangat luar biasa. Di mana-mana kalau di Indonesia yang mendengarkan nama Alphard itu sudah pasti orang yang berada di level atas dari segi bisnis, dan juga orang yang menggunakan Alphard itu sudah beda banget kalau misalnya sudah membawa Alphard. Nah, tapi dengan harga 700 jutaan kita sudah mendapatkan Alphard. Orang nggak tahu nih kita beli second atau gimana, yang penting kan ini Toyota Alphard. Nah, tapi teman-teman, kita juga harus hati-hati, ada beberapa tips untuk memilih mobil Toyota Alphard bekas yang mendapatkan kualitas terbaik. Sebelum lanjut, kita berada di God Bless Auto Palembang, teman-teman. Di sini banyak banget mobil bekas. Di sini kalau saya hitung-hitung di price listnya aja itu 100-an, teman-teman. Tapi kalau di sini ini sudah 100 lebih, teman-teman ya. Belum lagi di showroom satunya di TM Auto, itu sama juga dengan God Bless Auto yang menyediakan berbagai macam mobil-mobil bekas. Jadi kalau mencari mobil bekas berkualitas, kunjungi God Bless Auto. Dalam membeli mobil Alphard bekas, teman-teman, kita harus memperhatikan yang pertama adalah sliding door. Sliding door ini adalah salah satu fitur yang menjadi simbol dari Toyota Alphard. Yang pertama kita harus cek dulu sliding door-nya ya. Yang harus diperhatikan yaitu sliding door dari Toyota Alphard, teman-teman. Nah, ini adalah simbol dari sebuah Toyota Alphard. Kalau misalnya sliding door-nya lancar seperti ini menjadi salah satu pertanda itu Alphard-nya masih oke banget. Nah, Alphard itu sendiri, teman-teman ya, bisa dilihat dari interiornya. Interiornya mewah banget. Ini tipe G, warna untuk interiornya ini warna cream. Pastinya ini sudah full entertainment ya. Tuh, berada di atas untuk entertainmentnya, dan juga ada panoramic sunroof-nya. Ini juga diperhatikan teman-teman ya, panoramic sunroof dari Toyota Alphard ini merupakan salah satu fitur yang menjadi fitur andalan sebuah mobil mewah. Dan lagi di sini juga terdapat lampu ambient light mengelilingi dari frame atau kaca dari sunroofnya ini. Nah, untuk pengecekan selanjutnya teman-teman ya, pastikan lakukan pengecekan kaki-kaki dari Toyota Alphard. Karena apa? Karena kan mobil ini sebuah mobil mewah ya teman-teman ya. Biasanya orang-orang yang memiliki mobil ini itu sudah memperhatikan kenyamanan dari sebuah MPV yang digunakannya. Akan tapi kalau dia dijual, biasanya itu dia sudah upgrade ataupun dia sudah bosen. Nah, jadi kita harus wajib untuk mengecek dari kaki-kaki Toyota Alphard. Toyota Alphard sendiri teman-teman ya, ini sudah menggunakan double cakram untuk sistem pengirimannya. Belakangnya sudah cakram dan depannya juga sudah cakram. Menggunakan velg R18 dengan velg dual tone. Nah, pengecekan ketiga teman-teman ya, kalian harus memperhatikan dari dashboard Toyota Alphard. Kita akan sekarang lihat ya, dashboard Toyota Alphard itu biasanya, kalau indikasi yang saya cari ya, itu biasanya ada meleleh. Nah, tapi kita lihat untuk di God Bless Auto unitnya bagaimana sih. Ini untuk dashboard dari Toyota Alphard ya. Kata-kata meleleh ini enggak ada nih. Ini soft panel semua teman-teman, masih soft touch yang ini untuk dashboard di sini ya. Ini dashboardnya masih, ini yang dikhawatirkan teman-teman ya, itu adalah meleleh. Karena apa? Karena banyak banget lapisan-lapisan kulit nih dari Toyota Alphard. Di sini nih sudah soft touch yang berbahan kulit. Ini juga nih, ini juga kulit. Nah, makanya itu yang dikhawatirkan dari sebuah Toyota Alphard itu adalah dengan dashboard yang meleleh. Tapi boleh dilihat kalau di unit di God Bless Auto nih,
sampai ke situ, sampai ke depan juga itu aman semua teman-teman ya. Nggak ada yang kata-katanya dashboardnya yang meleleh. Nih, ini semuanya full soft touch. Ini jahitannya jahitan asli ya teman-teman ya. Masih oke punya semua teman-teman. Toyota Alphard itu kan melambangkan kemewahan. Pastinya kita harus mengecek dari sisi interior dari mobil ini. Bisa dilihat teman-teman. Kalau dari sisi interiornya ini masih grass banget. Apalagi ya ini untuk jok-jok kulitnya dan juga headrest. Kita perhatikan semua. Karena ini full electrical. Nah bisa dilihat ini. Ini untuk pengaturan dari kursinya ada di sini nih. Jadi teman-teman harus perhatikan dan juga harus pastikan ini semua berfungsi, dan ini berfungsi nih, bisa dilihat. Terus juga ini ada tombol lampunya ada di sini. Nah ini untuk ottoman-nya bisa dilihat. Ini harus pastikan juga teman-teman ya. Pastikan untuk sandaran kaki juga berfungsi dengan baik. Nih kita coba turunkan lagi. Nah untuk Alphard tipe G ini teman-teman ya, dia untuk nutupnya ini udah elektrik, akan tetapi kalau untuk buka dia masih manual. Itu yang membedakan dia tipe G sama tipe V yang lebih tinggi. Jadi kita kalau mau ngebukanya ini kita buka secara manual. Tuh. Untuk bagasinya luas banget, tapi sayang untuk Toyota Alphard ininya masih nonjol ya. Untuk tempat duduk dari kursi-kursinya ini masih nonjol. Nah untuk yang di sini teman-teman ya juga sudah ada tirai itu. Tirai-tirainya udah ada, termasuk yang di sini. Ini sepertinya tambahan ya. Sekarang kita tutup lagi. Tapi kalau beli Toyota Alphard teman-teman ya, pastikan juga untuk mengecek dari kemampuan kita untuk membayar pajaknya. Pastinya untuk Toyota Alphard ini bukan untuk orang yang biasa-biasa saja. Pasti untuk pajaknya, karena mobil ini sudah di dalam golongan mobil mewah. Pajaknya ini sekitar kalau Toyota Alphard ya, berkisar ya, ini hanya berkisar dari 7 sampai 15 juta. Jadi kalau misalnya tahun-tahun lama mungkin masih bisa lah 7 jutaan. Tapi kalau ini 2019 pastinya di atas 10 juta teman-teman. Bisa-bisa ini di angka 15 juta. Selain pajak yang harus kita perhatikan, kita harus juga memperhatikan konsumsi bahan bakar dari Toyota Alphard sendiri. Mobil ini bermesin 2500 cc. Untuk generasi ini sebenarnya mesinnya sudah lebih baru ya dibandingkan dengan generasi kedua, dan ini adalah generasi ketiga. Generasi ketiga ini teman-temannya ditandai dengan tamengnya yang seperti ini, yang besar banget, yang sudah modern teman-teman ya, yang sudah menggunakan transmisi CVT yang lebih halus dari generasi sebelumnya. Akan tetapi ingat, ini harganya di 700 jutaan lebih dikit ya teman-teman ya, plat B. Nah untuk konsumsi bahan bakarnya juga teman-teman perhatikan ya, Toyota Alphard itu bukan untuk kaum mendang-mending, karena konsumsi BBM-nya dengan bodi sebongsor ini atau badan yang sebongsor seperti ini, dia menurut catatan ya itu konsumsi BBM-nya di 1:7, bahkan hanya 1:8 saja, 1:8 km teman-teman. Nah dari segi maintenance kita lihat dulu nih, dari segi maintenance olinya dari Toyota Alphard ini kapasitasnya bisa 4,5 sampai 5 liter teman-teman. Sama lah mobil-mobil 2500 cc pasti olinya juga sama dengan mesin-mesin yang lain. Nah jadi kalian pilih tipe Gen 2 atau pilih tipe Gen 3 ini yang sudah lebih modern teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman yang lagi memilih Alphard, itulah beberapa tips yang kita berikan kalau misalnya membeli Toyota Alphard atau MPV Toyota yang atas teman-teman ya. Alphard sendiri dia sudah berada di level atas. Dengan harga 700 jutaan, teman-teman sudah merasakan kenikmatan mobil 1 miliar. Jangan lupa untuk mencari mobil bekas, cari di God Bless Auto Palembang. Demikianlah video ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.